Jika aku makan, maka aku jurus surga. Kalau mati, jika aku tidur, maka aku bermimpi setan. Lagi ya, jika aku lari, maka aku menjadi jurus surga. Jika aku tidur, maka aku akan kaya. Jika aku lari, maka aku akan kenyang. Kenyang lari. Asma. Jika aku belajar, maka aku akan tidur. Jika aku kaya, maka aku akan sehat. Jika aku terbang, maka aku akan tidur. Oke, selesai. Baiklah, masuk ke kedua presentasi kami yang berjudul Dampak dan Tantangan Globalisasi di Bidang Pendidikan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Jenny. Globalisasi telah membawa perubahan besar di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Dampaknya sangat terasa di berbagai aspek, mulai dari metode pembelajaran hingga akses informasi. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang dampak positif dan dampak negatif globalisasi di bidang pendidikan serta tantangan-tantangan yang dihadapi di era globalisasi pada saat ini. Baiklah, ada dampak positif di bidang pendidikan, yaitu peningkatan akses informasi. Globalisasi telah mempermudah akses informasi melalui internet. Siswa dan guru dapat mengakses materi pelajaran, penelitian, dan sumber belajar dari seluruh dunia. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Globalisasi telah mendorong adanya pembelajaran jarak jauh atau learning. Itu mempermudah untuk siswa yang mempunyai keterbatasan mobilitas. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini mendorong persaingan antar negara dalam bidang pendidikan. Hal ini memicu antara negara-negara untuk bersaing di tingkat global. 4. Wawasan dan pengetahuan yang luas. Globalisasi memungkinkan siswa untuk belajar dari berbagai budaya dan perspektif. Mereka dapat berinteraksi dari berbagai siswa dari berbagai negara untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. 5. Kolaborasi internasional. Globalisasi mempermudah kolaborasi internasional di bidang pendidikan. Guru dan peneliti dapat bekerjasama untuk meningkatkan penelitian, kurikulum, dan pengetahuan. Dampak negatif yaitu 1. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan digital dalam pendidikan, di mana pula siswa dari keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki akses yang sama dalam kesenjangan belajar online. 2. Menurunnya kualitas moral. Globalisasi dapat membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai moral siswa seperti individualisme, konsumisme, dan kodulisme. 3. Standar internasional yang tidak sesuai. Penerapan standar internasional yang tidak sesuai dalam pendidikan, kurikulum
lokal. 5. Berkurangnya fasilitas dan guru berkualitas. Globalisasi dapat menyebabkan persaingan antar negara dalam menarik guru dan peneliti yang berkualitas, yang dapat mengancam berkurangnya peneliti dan guru dalam pendidikan dalam negara. 1. Pertimbangan untuk melakukan nilai tambah, yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas kerja nasional serta pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan atau continuing development. 2. Tentang untuk melakukan riset secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi dan transformasi struktur masyarakat dari masyarakat tradisional sampai agraris ke masyarakat modern, industrial, transformasi, komunikasi, serta bagaimana implikasinya bagi peningkatan dari pengembangan kualitas hidup SDM. 3. Meningkatkan daya saing tantangan terhadap global yang semakin ketat, yaitu meningkatkan daya saing bagi bangsa dalam yang menghasilkan karya yang berkualitas, hasil pemikiran, penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni. 4. Tantangan terhadap inovasi dan kolonialisme yang baru di bidang iptek yang digantikan inovasi dan kolonialisme ke bidang politik dan ekonomi. Semua tantangan tersebut menuntut adanya sumber daya manusia yang berpikiran tinggi, berpandangan jauh ke depan, profesional, dan memiliki keterampilan di bidang-bidang tersebut, dan yang memiliki ilmu yang baik di dalam bidang tersebut. Ada solusi yang kita lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Yang pertama adalah solusi pengembangan kurikulum yang relevan, harus mengikuti dengan kebutuhan global kita. Dan yang kedua ada peningkatan kualitas guru. Guru bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada supaya bisa mempersiapkan dirinya lebih lagi dalam mengajar, supaya kita memiliki keterampilan dan kecerdasan yang tinggi. Ketiga, peningkatan akses teknologi. Memastikan akses teknologi merata bagi semua siswa termasuk di daerah terpencil, seperti domain komputer, internet, dan pelatihan digital. Dan keempat, promosi nilai-nilai moral. Memastikan nilai-nilai moral dan etika yang kuat dalam pendidikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa berbakti. Yang kelima, penguatan kerjasama internasional membangun kerja internasional dalam pendidikan dan Kesimpulan yang bisa kami ambil adalah globalisasi telah membawa dampak positif dan dampak negatif di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Tentunya kita memiliki solusi dan strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, supaya kita untuk masa depan kita mampu mempersiapkan diri kita dan memiliki keterampilan dan kecerdasan dengan memenuhi kebutuhan global kita. Terima kasih.